Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat fans Jogja, pecinta dan pemula budidaya ikan lele, salam sehat selalu dan tetap semangat. Budidaya ikan lele merupakan salah satu bisnis yang menggiurkan. Karena keuntungan yang ditawarkan begitu tinggi, menjadikan usaha budidaya ikan lele sebagai bisnis yang menarik untuk digeluti. Dengan melihat peluang yang begitu besar, banyak orang yang tertarik dan memulai usaha budidaya ikan lele. Namun layaknya bisnis yang lainnya, budidaya ikan lele pun memiliki resiko sendiri. Bukan tidak mungkin, usaha budidaya lele yang baru saja kita rintis dan jalankan, mengalami kegagalan. Para sahabat fans Jogja, pecinta dan pemula budidaya ikan lele, untuk memperkecil resiko kegagalan, baik bagi pemula atau yang baru akan memulai budidaya, ada baiknya kita mengetahui dan mengenal teknik dasar budidaya ikan lele, ala fans Jogja. Teknik dasar budidaya ikan lele bagi pemula diantaranya yaitu 1. Persiapan media budidaya, yang meliputi pembuatan kolam, sterilisasi kolam baru, dan fermentasi air kolam sebelum tebar benih ikan lele. Langkah pertama sebelum memulai usaha budidaya lele, adalah mempersiapkan media budidaya yaitu kolam. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kolam, terlebih dahulu menentukan lahannya. Lahan yang akan digunakan, sebaiknya jauh dari pepohonan ik besar dan rindang. Hal ini dikarenakan, selain untuk menghindari banyaknya daun kering yang jatuh dan mengotori media air kolam, bertujuan agar lingkungan kolam budidaya cukup oksigen dan sinar matahari agar pertumbuhan ikan lele optimal. Apabila kolam telah selesai dibuat, langkah berikutnya yaitu mempersiapkan kondisi kolam. Hal penting yang sering dilewatkan oleh para pemula yaitu proses sterilisasi kolam baru. Kolam baru yang dibuat dari terpal sebaiknya disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat kimia yang menempel pada terpal baru yang bisa meracuni benih ikan lele yang akan kita budidaya. Langkah berikutnya yaitu fermentasi air kolam atau persiapan air kolam baru sebelum tebar benih ikan lele. Setelah kolam disterilkan, isi kolam dengan air baru dan dilanjutkan dengan penaburan garam, pembentukan atau penumbuhan mikroorganisme dengan probiotik dan molase, serta pemupukan air kolam agar air kolam yang akan dipakai untuk tebar benih ikan lele, sesuai dengan parameter air yang baik untuk budidaya. Para sahabat fans Jogja, budidaya adalah sama halnya rekayasa, agar didapat lingkungan dan tempat tumbuh ikan lele, yaitu media air, sesuai dan mirip dengan habitat aslinya sehingga ikan lele akan nyaman, hidup dan berkembang dengan optimal. Teknik dasar budidaya ikan lele yang kedua yaitu penebaran benih ikan lele, yang meliputi pemilihan benih berkualitas, aklimatisasi dan sterilisasi benih, serta pemuasaan benih lele pasca tebar. Sebelum kita melakukan tebar benih, pastikan dulu kita membeli dan memilih benih yang berkualitas. Kita harus dapat membedakan benih ikan lele yang bagus untuk pembesaran. Benih ikan lele yang berkualitas, pada umumnya dengan ciri-ciri yaitu, memiliki tubuh yang seimbang antara kepala dan badannya, ukurannya rata antara satu dengan yang lainnya, bebas dari cacat, memiliki tubuh yang mengkilap, sungut atau kumisnya utuh dan kelihatan berseri-seri, serta gerakannya agresif dan lincah. Bagi para pemula, sebaiknya membeli benih ikan lele, minimal ukurannya 5-7 cm. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko tingkat kematian tinggi saat pemeliharaan.
terutama pada masa minggu awal setelah tebar karena benih ikan lele yang kecil masih lemah dan rentan dari serangan penyakit. Hal penting yang sering diabaikan oleh pemula saat melakukan tebar benih ikan lele adalah cara tebar benih yang benar, yaitu proses aklimatisasi dan sterilisasi benih lele. Kedua hal ini seringkali diabaikan oleh para pemula, sehingga menjadi penyebab kematian benih lele yang banyak akibat ikan gagal adaptasi pada kolam baru. Lakukan proses aklimatisasi pada benih ikan lele yang akan ditebar dengan cara meletakkan benih ikan lele pada wadah atau ember plastik, kemudian masukkan ke dalam air kolam bersama wadah dan diamkan selama kurang lebih 15-30 menit di dalam air kolam. Setelah itu, baru kita miringkan wadah pelan-pelan dan biarkan benih ikan lele keluar dari wadah sedikit demi sedikit dengan sendirinya. Dalam proses aklimatisasi ini, kita bisa barengi dengan sterilisasi benih lele dengan menggunakan antibiotik untuk pencegahan agen penyakit yang berasal dari kolam pembibit. Berikan juga vitamin dan obat anti stres untuk mempercepat proses pemulihan benih lele, serta merangsang sistem kekebalan tubuh benih lele akibat proses sortir dan distribusi dari penjual benih lele. Penebaran benih lele sebaiknya dilakukan saat pagi sebelum terik matahari atau pada sore hari karena suhu air kolam lebih stabil. Setelah benih ditebar, sebaiknya puasakan terlebih dahulu minimal 12 jam dan berikan pakan sedikit demi sedikit sesuai nafsu makan ikan dengan dibibis menggunakan vitamin pada pakan sebelum diberikan pada ikan lele. Teknik dasar budidaya lele yang ketiga yaitu proses budidaya. Proses budidaya ikan lele meliputi manajemen pakan yang kita bagi menjadi feeding rate atau jatah pemberian pakan harian, cara pemberian pakan, dan pakan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu manajemen air yang kita bagi menjadi kedalaman air kolam, perawatan air kolam harian serta mingguan. Dalam proses budidaya ikan lele, manajemen pakan dan manajemen air merupakan dua hal yang saling berkaitan sebagai faktor penentu tingkat keberhasilan usaha budidaya lele yang kita jalankan. Seperti yang kita telah ketahui, biaya dalam usaha budidaya ikan lele terbesar bersumber dari biaya pakannya. Hampir 80% dari biaya produksi keseluruhan dalam budidaya. Manajemen pakan yang baik meliputi FR atau feeding rate, yaitu persentase pemberian pakan harian yang ditentukan berdasarkan berat rata-rata ikan dan dihitung dari jumlah biomasa ikan dalam satu kolam agar pemberiannya tidak berlebih. Contoh pemberian pakan dan perhitungannya bisa dilihat pada video Fans Jogja sebelumnya. Hal yang kedua yaitu cara pemberian pakan yang meliputi jadwal pemberian pakan yang teratur atau tidak berubah-ubah sesuai dengan jadwal yang kita tentukan sendiri, pembibisan pakan dengan vitamin dan probiotik, serta cara penebaran pakan pada kolam agar memaksimalkan seluruh ikan lele mendapatkan pakan dalam berebut saat kita beri pakan. Untuk tumbuh dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan ikan lele untuk berkembang, pakan yang kita berikan yaitu pakan utama berupa pelet pabrikan. Pelet ikan lele yang ideal harus mengandung protein di atas 30%. Jadi, untuk mendapatkan pakan yang berkualitas, usahakan diberi pakan utama pelet serta dibibis terlebih dahulu dengan vitamin dan probiotik sebelum diberikan pada ikan lele. Apabila menggunakan pakan alternatif, sebagai efisiensi biaya pakan, sebaiknya diolah terlebih dahulu dan sebagai selingan saja. Hal ini bertujuan agar pakan alternatif yang kita berikan, apabila terlalu banyak akan menjadi penyebab timbulnya agen penyakit, akibat kualitas air kolam cepat menurun atau rusak.
Dan selanjutnya, sebaiknya pakan pelet yang kita berikan harus disesuaikan dengan umur dan bukaan mulut ikan lele. Untuk ukuran benih ikan lele 5-7 cm, sebaiknya menggunakan pakan yang berukuran di bawah 1 mm. Ini bisa diberikan selama kurang lebih 7-10 hari dari tebar, kemudian bisa dilanjutkan dengan pelet ukuran 1 selama sebulan, 2 dan 3 mm sampai panen. Faktor lain yang tak kalah penting dalam proses budidaya ikan lele, yaitu manajemen air atau pengelolaan air, mengingat kita memelihara makhluk hidup yang habitatnya di air. Dalam manajemen air, kita harus memperhatikan kedalaman air kolam sesuai umur ikan lele. Dari tebar benih kurang lebih 40 cm dan ditambah ketinggiannya 5 cm tiap minggunya. Atau bisa kita lihat tinggi air kolam ideal sesuai umur ikan, yaitu umur 1-20 hari tinggi air 40-50 cm, umur 21-30 hari tinggi air 50-60 cm, umur 31-50 hari tinggi air 60-70 cm, umur 51-80 hari tinggi air 70-80 cm, dan umur 81 hari sampai panen tinggi 80-100 cm. Ini dihitung dari tebar ideal benih ikan lele, ukuran 5-7 cm. Selain pengaturan ketinggian air yang ideal, agar ikan lele berkembang dengan baik, perawatan air budidaya merupakan faktor utama yang sangat penting. Memelihara ikan, sama halnya memelihara air. Jadi, apabila kualitas air kolam kurang baik atau buruk, tentunya ikan yang kita budidayakan akan banyak mengalami kendala, terutama mudah terserang penyakit yang berakibat pada kematian. Manajemen air budidaya meliputi perawatan air harian dan juga mingguan sesuai pada umur ikan. Karena semakin besar dan dewasa, akan semakin banyak kebutuhan pakannya. Sehingga akan semakin banyak pula hasil metabolisme ikan dan kotoran di dasar kolam penyebab limbah organik dan amonia pada air kolam. Untuk perawatan air harian, sebaiknya sebelum diberi pakan, pagi dan sore hari kita buang minimal 5-10 cm dari ketinggian air, kemudian ganti dengan air baru. Manfaat dari perawatan air harian ini adalah untuk meminimalkan tumpukan limbah dan bahan organik di dasar kolam, yang berupa sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan dan juga kotoran ikan itu sendiri. Mengingat dalam sistem budidaya saat ini, kita sudah melakukan sistem dengan padat tebar yang terbilang cukup tinggi. Dengan sistem budidaya modern dan menggunakan media budidaya yaitu kolam terpal. Berbeda dengan sistem konvensional yang dilakukan pada kolam tanah dan menggunakan lahan yang luas. Untuk perawatan air mingguan, kita bisa melakukan penggantian air kolam maksimal 70% dari ketinggian air kolam. Perawatan air kolam mingguan ini bisa dilakukan 5-10 hari sekali, sesuai dengan umur ikan. Teknik dasar budidaya ikan lele yang keempat yaitu penggunaan vitamin dan probiotik yang meliputi program imunostimulan benih lele, penggunaan probiotik pada pakan, dan probiotik pada air kolam budidaya. Dalam usaha budidaya ikan lele masa sekarang ini, seiring dengan kemajuan dan berkembangnya teknologi, secara bertahap kita telah menjalankan sistem budidaya yang modern. Salah satunya yaitu penerapan padat tebar tinggi dan penggunaan media budidaya dari bahan terpal. Benih ikan lele yang baru ditebar tentunya masih dalam kondisi lemah, ditambah lagi dalam keadaan stres, baik akibat dari proses distribusi dari pembibit dan berpindah kolam baru. Adaptasi maksimal benih lele setelah tebar selama 3 hari akibat perbedaan suhu air kolam dan lingkungan baru. Program imunostimulan pada benih lele yang baru ditebar bisa dilakukan selama 7-10 hari dari benih ditebar. Imunostimulan diartikan
mensubstansi obat dan nutrien, yaitu dengan penambahan vitamin dan probiotik, agar sistem imun benih lele meningkat. Mengingat benih ikan lele masih rentan terhadap serangan penyakit. Cara ini bisa dilakukan dengan penambahan vitamin dan probiotik pada setiap pemberian pakan, selama minimal 7 hari pasca tebar. Kita bisa membibis pakan dengan air bersih yang dicampur dengan vitamin C sebelum diberikan pada benih lele. Selanjutnya, setelah 10 hingga 14 hari dari benih ditebar, vitamin C bisa diberikan selama 3 hari sampai seminggu sekali sesuai umur ikan. Para sahabat fans Jogja, pecinta dan pemula budidaya lele, penggunaan probiotik dalam budidaya sistem modern saat ini merupakan faktor pendukung budidaya. Untuk menunjang tingkat keberhasilan usaha budidaya ikan lele yang kita jalankan. Tanpa penggunaan probiotik, tentu saja hasilnya tidak akan maksimal, bahkan bisa saja rugi, akibat gagal panen karena banyaknya tingkat kematian ikan lele saat proses budidaya. Penggunaan probiotik, baik pada pakan maupun pada air kolam, untuk menjaga kualitas air agar sesuai dengan parameter yang baik, yang dibutuhkan ikan lele untuk tumbuh dan berkembang. Para sahabat fans Jogja, pecinta dan pemula budidaya lele, teknik dasar budidaya lele yang kelima yaitu penyortiran ikan lele. Teknik penyortiran ikan lele ini meliputi waktu penyortiran dan prosedur penyortiran. Program penyortiran ikan lele dalam proses budidaya menjadi salah satu hal yang penting. Mengingat, dalam pertumbuhannya ikan lele tidak bisa seimbang atau seragam. Waktu penyortiran ikan lele yang baik adalah pada saat pagi hari ataupun sore hari. Namun, lebih ideal sebaiknya dilakukan saat sore hari karena suhu air kolam dalam keadaan lebih stabil. Sebelum dilakukan pensortiran, pastikan kondisi ikan lele dalam keadaan sehat dan sebaiknya dipuasakan sehari terlebih dahulu agar ikan tidak stres. Jadi, apabila akan dilakukan pensortiran sore hari, pemberian pakan sehari dari pagi, sebaiknya dihentikan terlebih dahulu. Dalam budidaya ikan lele, pensortiran bisa dilakukan 3-4 minggu sekali atau minimal sebanyak 3 kali sampai panen. Yaitu, dimulai dari hari ke-20 atau 3 minggu setelah benih ditebar, selanjutnya bisa setiap minggu sekali sampai bisa dipanen. Untuk prosedur pensortiran, yang perlu kita perhatikan adalah, puasakan ikan sehari sebelum dilakukan pensortiran agar ikan tidak stres dan memuntahkan kembali pakannya, apabila tidak dipuasakan dahulu. Kemudian, bisa kembali diberikan pakan, setelah minimal 4-6 jam setelah pensortiran. Untuk memulihkan ikan lele yang stres akibat disortir dan juga meningkatkan daya tahan tubuh, sebaiknya, berikan vitamin C dan anti-stres melalui pakan. Bibis pakan dengan vitamin C dan anti-stres setelah proses sortir dilakukan. Nah, para sahabat fans Jogja, pecinta dan pemula budidaya lele, dengan mengetahui teknik dasar budidaya lele, baik untuk pemula maupun yang baru akan memulai budidaya, setidaknya bisa mempunyai gambaran yang jelas dalam proses budidaya lele. Hal ini bertujuan untuk meminimalis tingkat kegagalan dalam usaha dan bisnis yang dijalankan. Dalam usaha apapun, pasti ada banyak kendala yang akan kita hadapi, namun kendala itu harus kita jadikan sebuah pelajaran dan pengalaman yang lebih baik untuk kedepannya. Sekian video dari fans Jogja, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe di bawah video fans Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.